Ya, salam jumpa kembali rekan-rekan pada mata kuliah Soft Skills di minggu ke-12. Pada sesi 12 ini kita akan membahas argumen induktif spesifik. Ada 3 yang menjadi pola utama argumen induktif spesifik, yaitu analogi, generalisasi induktif, dan kausalitas. Nah, seperti apa pola-pola argumen induktif ini memainkan perannya dalam kehidupan kita? Kita akan bahas pada beberapa menit ke depan. Baik, kita akan simak langsung ke tipe yang pertama, ya, pola yang pertama, yaitu cara analogi. Kita menggunakan cara analogi ini ketika kita ingin menyamakan karakter dari dua benda, ya. Bisa contohnya, ya, saya tunjukkan di sini di slide saya itu, seseorang ingin membeli sebuah mobil yang tentunya irit bahan bakarnya. Kalau orang ingin membeli mobil yang irit bahan bakar, tentu dia harus memperhatikan tahun produksinya. Harus tahun yang terbaru. Karena tahun yang terbaru itu tentu memiliki teknologi yang memampukan mesin lebih irit bahan bakar. Kemudian CC-nya. Seseorang yang ingin membeli mobil yang irit bahan bakar, tentu CC-nya itu harus CC yang kecil, bukan CC yang besar. Ya, 1000 cc cukup, ya. Kemudian bisa juga dia mungkin akan memilih mobil yang LCGC, low cost green car, ya. Nah, kemudian transmisi, dia bisa memilih antara matic atau manual. Nah, tentu dalam hal ini mobil yang lebih irit adalah mobil yang bertransmisi manual, ya. Nah, lalu contoh Rudy, dia melihat ada sebuah mobil yang memenuhi persyaratan itu. Ya, contoh dia melihat mobil keluaran Toyota yaitu Agya memiliki sifat-sifat A, keluaran terbaru, dia tahun 2020, kemudian dia LCGC, ya, kemudian dia CC-nya itu hanya 1000. Ya, dengan melihat 3 sifat tersebut, dia coba untuk membandingkan dengan mobil yang juga memiliki karakteristik yang sama. Ya, contohnya Agya tadi keluaran terbaru, kemudian transmisinya manual, CC-nya 1000 cc, ya. Ini sebuah mobil low cost green car dan bisa berkesimpulan bahwa ini mobil yang hemat bahan bakarnya. Nah, kemudian benda B, dia melihat juga Ayla, ya, contohnya dia juga transmisinya manual, keluaran terbaru, kemudian LCGC, dan ini transmisi juga mobil yang tipenya itu mobil LCGC tadi saya katakan. Nah, bisa juga ada karakteristik itu disimpulkan bahwa mobil ini mungkin juga, ya, memiliki sifat hemat bahan bakar. Nah, itu cara untuk membuat sebuah analogi, ya. Nah, contoh lagi, seandainya kamu ingin membandingkan 2 buah film yang layak untuk ditonton. Nah, apa contohnya karakter sebuah film yang layak untuk ditonton atau film yang memang bagus untuk disaksikan? Ya, mungkin ratingnya bagus, kemudian jumlah penontonnya itu banyak, ya, dan banyak kritikus film memuji film tersebut. Jadi kamu berkesimpulan ada 3 karakter tadi, ini sebuah film yang layak ditonton. Kemudian ada sebuah film lagi, film ini ratingnya juga sama seandainya, bagus. Kemudian kritikus film juga bagus memberikan kritik pada film tersebut. Kemudian film ini ditonton, ya, mulai mendapatkan antusiasme yang bagus dari masyarakat. Nah, bisa juga kamu berkesimpulan karena film B itu memiliki karakter-karakter yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa film B itu film yang bagus dan layak untuk kalian tonton, ya. Artinya kamu tidak akan merasa rugi untuk menonton film tersebut, ya, karena sudah membandingkan, sudah menganalogikan. Itu cara analogi, ya.
Inferensi induktif, metode yang lazim, penalaran analogis. Jenis penalaran induktif yang paling lazim adalah argumen analogi, yang mengemukakan kemiripan antara dua benda dalam aspek tertentu dan menyimpulkan bahwa keduanya mungkin juga dalam suatu aspek yang lain. Ya, itu cara analogi. Baik, sekarang bagaimana relevansinya dalam kehidupan? Ya, tadi membeli mobil. Nah, ini coba kasus yang berbeda ya. Saya ingin membeli mobil baru. Saya tentu akan berbicara dengan teman-teman yang belum lama membeli mobil baru. Ya, biasanya kita akan menanyakan testimoni ya atau review orang yang sudah menggunakan mobil tertentu. Memperhatikan pengalaman mereka dalam hal tipe, model, dan dealer. Jika 3 teman saya belum lama ini membeli Honda Brio, ya, contoh beli Honda Brio ya, tenang saya bukan agen ya, penjual Honda Brio, ya, tidak di endorse, ya, ini hanya contoh saja. Nah, bagaimana jika 3 teman saya itu membeli Honda Brio di dealer Honda dan mereka semua merasa puas? 3 teman, kamu tanya si A, oh dia merasa puas. Si B dia merasa puas, si C juga mereka merasa puas, ya. Karena mereka semua merasa puas, tentu saya akan mengambil kesimpulan secara analogis bahwa jika saya membeli Brio di dealer Honda, saya juga akan merasa puas karena ketiga teman saya itu membeli Honda Brio di dealer Honda, bukan di mana-mana, ya. Nah, mengevaluasi analogi, kuantitas sampel menentukan tingkat validitasnya. Jadi semakin banyak orang yang kamu temukan menggunakan mobil yang sama dan dia merasa puas, maka akan semakin tinggi probabilitasnya. Ya, akan semakin kuat kamu menggunakan teknik analogi ini dan membuat sebuah kesimpulan yang paling probable bahwa kesimpulannya itu benar, begitu ya. Benar dalam arti probabilitasnya itu paling tinggi, ya. Nah, sekarang kita, bagaimana jika 3 teman saya tadi membeli 3 mobil Brio di 3 dealer yang berbeda. Yang A membeli di dealer Honda Karawaci, B membeli dealer Honda di Tangerang Selatan, C membeli Honda Brio di dealer Honda di Jakarta, dan 3-tiganya merasa puas. Apakah tingkat probabilitasnya semakin tinggi atau semakin rendah? Probabilitasnya akan semakin tinggi karena ketika kamu membeli di dealer Honda yang ada di daerah manapun, kamu akan tetap merasa puas. Ya. Nah, itu semakin tinggi. Analoginya ya menuju pada kesimpulan yang probable. Jika yang saya beli tipenya beda, dealernya berbeda, transmisinya ya maaf, jika yang saya beli tipe, dealernya dan transmisinya sama, ya, maka ya itu juga memberikan probabilitas yang semakin kuat, ya, bukan semakin lemah. Tapi kalau seandainya yang kamu beli itu, ya, tipenya beda, kemudian modelnya beda, transmisinya berbeda, kemudian cc-nya juga berbeda, maka ini tingkat probabilitasnya semakin rendah bahwa kamu bisa membeli mobil yang memuaskan, gitu ya. Kalau kamu mengumpulkan analogi-analogi yang tidak sama. Jadi cara analogi itu bergantung pada kesamaan dan banyaknya analogi. Ya, semakin banyak kesamaan maka akan semakin tinggi tingkat probabilitasnya. Saya masuk ke yang kedua yaitu generalisasi induktif. Nah, ini juga salah satu pola argumen induktif yang ya dekat dengan kehidupan kita. Ya, mengapa saya katakan dekat? Karena sebagai seorang peneliti pasti akan menggunakan pola berpikir ini untuk mengumpulkan data apabila dia meneliti. Contoh, saya ingin meneliti bagaimana respons mahasiswa UPH terhadap metode pembelajaran online di UPH pada masa pandemi.
Nah, ya tentu karena penelitian itu selalu dibatasi oleh waktu, saya tidak bisa melakukan sensus. Sensus itu artinya menanyakan seluruh populasi. Nah, saya pasti akan memilih dari seluruh populasi itu sampel yang akan saya jadikan ya sebagai responden. Contoh, saya akan hanya fokus menanyakan ya masalah tersebut, masalah respons tadi kepada siapa? Mahasiswa jurusan manajemen contohnya, atau mahasiswa jurusan teknik industri, atau mahasiswa jurusan musik. Nah, itu pun harus spesifik lagi. Ya, angkatan berapa? Oke, angkatan 2020-2021 ya. Seandainya ada 700 orang. Nah, apakah semua akan saya jadikan sebagai responden? Tidak. Mungkin saya akan undi, terpilihlah akhirnya kelas A dan kelas B sebagai sampel saya. Nah, itulah penelitian secara menggunakan teknik generalisasi induktif. Nah, walaupun hanya 2 kelas yang saya pilih, ya, saya yakin bahwa 2 kelas itu akan mewakili keseluruhan populasi, ya, mahasiswa UPH, begitu, ya, atau mewakili setidaknya mahasiswa jurusan manajemen secara total, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan dengan teknik ya sampling yang betul. Nah, contoh ini ya, kasus spesifik itu harus cocok atau konsisten dengan kelompok besar yang dikemukakan. Begitu kecocokan itu terbukti. Kemudian kita harus menarik kesimpulan yang bersandar bukan pada pengetahuan kita tentang kasus spesifik tadi, tetapi pengetahuan kita tentang kelompok besar itu. Jadi fokus dari, tadi kan saya mau meneliti tentang respons masuk UPH terhadap pembelajaran online di masa pandemi. Tentu yang harus saya tanyakan adalah mahasiswa UPH, bukan mahasiswa BINUS, Atmajaya, atau UMN. Ya, fokus pada mahasiswa UPH. Nah, saya juga pasti fokus lagi ke mahasiswa yang saat ini merasakan ya bagaimana mereka berkuliah secara online. Tidak bertanya kepada mereka yang sedang cuti gitu ya, atau mereka yang sedang tidak kuliah. Pasti bertanya kepada yang sedang berkuliah saat ini. Nah, saya memahami itu akhirnya menjadikan mereka sebagai responden. Itu cara mengambil sampel ya dalam penelitian. Biasanya dalam hal keseharian sederhana di kehidupan rumah tangga, contoh ya, kalian membeli jeruk. Kalau kita lihat gambar itu ada 7 keranjang jeruk. Nah, biasanya kita ingin memastikan bahwa jeruk yang kita pilih itu atau kita beli itu rasanya manis. Nah, pertanyaan saya, berapa jumlah jeruk yang akan kamu ambil untuk kamu cicipi sebagai sampel rasa dari semua jeruk yang ada? Apakah kamu akan ambil masing-masing 1 jeruk dari ke-7 keranjang, 1 dari keranjang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kamu coba 7 butir jeruk, lalu kamu merasa bahwa wah semuanya enak, manis. Berapa yang akan kamu ambil? Mungkin saja kamu hanya akan ambil 1 jeruk. Lalu kamu bisa ya mencicipi, oh manis. Apakah ada kemungkinan nanti ketika beli ternyata buahnya itu masam? Ada. Nah, makanya saya katakan bahwa induktif itu mencari probabilitas tertinggi. Ada yang namanya sampling error. Nah, dalam keseharian ya dalam kehidupan sederhana kita itu terjadi. Ya mungkin mama kalian atau kalian pernah juga membeli ya buah-buahan dan mencicipinya. Yaitu teknik yang sederhana. Nah, kemudian coba lihat ini ya, ini quick count dalam perhelatan ya pilpres atau pilkada ya, ini selalu ada terjadi. Nah, ini pilpres 2019, ini contoh ya yang baru terjadi setahun yang lalu. Ada namanya lembaga sampel, bukan lembaga sampel, ada polling center, lembaga survei ya, yang akan menghitung secara cepat, melakukan quick count ya, mungkin beberapa jam setelah penutupan pemungutan suara, mereka akan menghitung ya dari jumlah sampel yang masuk ya, kemungkinan ada sekitar 2.000 sampel yang mereka pilih. Kemudian mereka bisa hitung dan mereka bisa tabulasi hasilnya mungkin 3 jam setelah pemilihan selesai.
Dan mereka bisa mendeklar siapa yang menang dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini contoh ya, rekapitulasi KPU yang realnya itu waktu tahun lalu Pak Jokowi 55,5%, Pak Prabowo 44,5%. Nah ini di bawah hasil quick count. CSIS 55,6. Wah, nyaris sekali, hanya beda 0,1 saja. Kemudian Prabowo 44,4, LSI DNIJA 55,7, beda hanya 0,2% saja. Ya, SMRC 54,9, ya cukup lumayan jauh bedanya. Kemudian poll tracking ya 54,9, ya. Carta Politika 54,7 untuk Pak Jokowi. Kemudian indikator 54,6, median 54,6. Nah, kalau kita lihat di sini tiap-tiap lembaga survei memang tidak ada yang akurat betul-betul bisa memprediksi karena memang sifatnya hanya probabilitas tertinggi. Ada yang namanya sampling error, ya berapa persen? Biasanya 95% ya akurat, ya reliable, valid, ya hanya 5% ya yang disisakan sebagai sampling of error-nya. Namun demikian hasilnya bisa akurat bahwa yang menang adalah Bapak Jokowi. Nah, mengapa bisa begitu? Karena teknik pengambilan sampelnya dengan pola generalisasi induktif itu tepat, benar. Ya, ini satu hal yang ilmiah. Ada 417 TPS di seluruh Indonesia pada pemilihan Pilpres. Ya, kalian memilih di mana saat itu ya? Saya yakin memilih di tempat kalian berdomisili. Saya memilih di Tangerang Selatan. Ada 417.000 TPS. Bagaimana Pak lembaga-lembaga survei itu bisa menentukan sampel TPS sampel mereka dari 2.000 itu? Ya saya yakin bahwa mereka menentukan pilihan partai, ya mungkin provinsi ini ya 5 tahun lalu mayoritas memilih partai apa, mereka pilih ambil. Kemudian juga memperhatikan ya memilih TPS di kota dan juga di desa, proporsional. Gender juga mungkin proporsional. Ya, kemudian juga mereka pastikan objektif gitu ya. Mereka menugaskan para polling lembaga petugas polling mereka ya secara objektif dan melaporkan hasil yang benar gitu ya kepada pusat tabulasi data mereka. Nah, banyak faktor ya yang diperhitungkan sehingga 2.000 sampel itu bisa mewakili 417.000 TPS. Ya, ilmiah dan dapat dibuktikan bahwa hasilnya itu akurat, ya. Ya, akurat menentukan siapa yang menang dalam waktu hanya 3 jam saja, ya. Itu contoh tadi generalisasi induktif. Nah, sekarang kita masuk ke kausalitas. Apa itu kausalitas? Suatu jenis lain penalaran induktif yang lazim adalah argumen yang berkaitan dengan adanya hubungan kausalitas antara berbagai kejadian. Nah, Tuhan itu sudah memberikan kita kemampuan untuk ya mempelajari hukum sebab akibat. Kalau saya jatuh, ya maka akibatnya saya bisa terluka. Ya, kalau saat api didekatkan kepada kertas, maka otomatis kertas akan terbakar. Jika bahan bakar itu ditumpahkan ke dalam api yang menyala, api akan membesar. Ya, kalau saya meletakkan air di dalam freezer, ya kulkas, air tersebut akan membeku. Artinya saudara sebab akibat. Jika air diberikan api, maka air dalam sebuah wadah diberikan api maka akan mendidih. Ya, jika bahan baju ya kita jemur di luar rumah kemudian ada hujan pasti akan terjadi apa? Basah. Ya. Tuhan sudah memberikan kemampuan kita untuk itu. Artinya dengan kemampuan itu kita bisa melakukan prediksi akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Ya. Bila kita meyakini bahwa suatu jenis kejadian sebab secara sistem terhubung dengan suatu jenis kejadian lain akibat, kita dapat mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Contohnya tidak memanfaatkan waktu dengan baik di masa muda. Itu bisa berdampak, bisa berakibat pada
kehidupan kalian. Contoh lagi, tidak mempersiapkan diri saat ujian. Bisa memberikan dampak akibat bahwa kamu akan gagal dalam mata kuliah. Ya, tidak melakukan tugas ya dengan baik dan benar dalam perkuliahan online, maka kamu bisa akan menderita kerugian, bisa dinyatakan absen dan sebagainya. Ya, saya katakan di situ ada contoh resesi ekonomi. Ya, jika terjadi devaluasi, terjadi inflasi, ya, tingkat pengangguran tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, gejolak politik, ada likuiditas perbankan, gejolak sosial, ya, penurunan daya beli, ya. Jika kondisi-kondisi tersebut terjadi di sebuah negara, maka negara tersebut mengalami resesi ekonomi. Ya, apa yang menyebabkan resesi ekonomi yang terjadi? Ya, biasanya terjadi karena adanya gejolak politik di sebuah negara, ya, adanya spekulan-spekulan ekonom ya yang menjadi spekulan sehingga akhirnya bisa meruntuhkan perekonomian sebuah negara. Bisa juga tidak menjaga ya menjaga jumlah uang yang berada di masyarakat juga bisa, atau lemahnya perbankan juga bisa, lemahnya fondasi ekonomi juga bisa. Itu bisa menciptakan sebuah resesi ekonomi ya. Seperti pandemi juga ini bisa akhirnya bukannya hanya bisa tapi sudah membuat resesi di banyak negara. Ya, namun kalau pandemi itu sesuatu hal yang hampir tidak dapat diprediksi begitu, ya dampaknya. Sebelumnya sudah ada juga pandemi, ya seperti flu babi, seperti SARS, ya seperti Ebola pernah terjadi juga, virus Ebola, tapi tidak menyebabkan dampak yang sangat besar. Nah, ini baru pertama kali ya pandemi seperti ini berdampak begitu besar ya kepada seluruh dunia. Ya. Nah, jika seandainya negara itu abai ya dalam menjaga tadi kesehatan perbankan, menjaga jumlah uang yang berada di masyarakat, gitu ya. Kemudian fondasi ekonomi itu tidak kuat, maka ya sudah pasti akan mengakibatkan resesi suatu kelak nanti. Ya, saya mengalami itu tahun 1998, resesi ekonomi terjadi. Ya, dolar yang tadinya tahun 97 itu hanya $1 itu Rp2.000. Tahun 98 memuncak sampai akhirnya bisa $1 itu Rp20.000. Bayangkan dari 2.000 sampai Rp20.000. Ya, itu dampaknya begitu luar biasa sekali ya untuk perekonomian Indonesia pada saat itu. Baik, sesat pikir dalam argumen induktif kebanyakan timbul entah karena analoginya lemah atau karena generalisasi induktifnya tergesa-gesa ya. Artinya baru satu kesamaan saja sudah bisa mengatakan bahwa benda tersebut memiliki sifat yang sama dengan benda B atau benda C, gitu ya. Atau karena terlalu tergesa-gesa dalam mengeneralisasi induktif. Contoh, saya bertemu dengan seorang yang sebentar. Ya, saya lanjutkan lagi. Maaf terputus sebentar. Baik, contoh sekarang kita masuk ke sesat pikir tadi ya, tadi sudah ini. Atau generalisasi induktifnya tergesa-gesa. Contoh, saya bertemu dengan seorang yang mencopet uang saya, ya, mencopet dompet saya, dan kebetulan dia orang, mohon maaf ya, mungkin contoh saja, mungkin dia orang Madura contoh. Karena ini jahat kepada saya orang dari Madura, saya mengeneralisasi bahwa semua orang Madura itu penjahat. Itu salah. Itu terlalu tergesa-gesa dalam melakukan generalisasi. Contoh, saya bertemu dengan seorang teman, ya ini pelit sekali teman saya ini, dan kebetulan dia turunan Tionghoa. Lalu saya bisa mengeneralisasi bahwa seluruh orang Tionghoa itu pelit, tidak juga.
Saya bertemu dengan teman orang Batak, dia pintar bernyanyi. Lalu saya bisa berkesimpulan bahwa mengeneralisasi semua orang Batak suaranya bagus, tidak juga. Ya, itu bisa terjadi. Contoh kesalahan. Ini contoh, saya pernah minum bir bintang 3 kali dan rasanya hambar dan pahit. Mungkin setiap botol bir bintang rasanya hambar dan pahit, bisa juga terjadi begitu. Ya. 6 orang Arab ditangkap karena melakukan penipuan. Intinya orang Arab tak lebih dari gerombolan penipu atau harus dihindari dalam masyarakat. Ini contoh generalisasi terburu-buru. Ya, 6 orang saja akhirnya bisa melakukan sebuah kesalahan dalam beranalogi induktif. Saya masuk ke sini inferensi kausalitas, ya, bagaimana penarikan, ya, kesimpulan sebab akibat, ya. Ini contoh-contoh saja. Contoh, Jane ingin ingat bahwa sebotol anggur kebetulan tertinggal di freezer sepanjang malam. Ia khawatir mungkin anggur itu sudah beku. Bisa jadi ya. Dia taruh anggur di freezer, mungkin karena dia ingin minum anggur dingin, kemudian besok paginya dia baru ingat. Nah, sebelum dia ambil anggur itu di freezer, tentu dia sudah berpikir bahwa anggur tersebut bisa jadi sudah beku. Apakah sudah pasti beku? Belum tentu. Siapa tahu ada yang memindahkan anggur tersebut. Siapa tahu. Makanya dia katakan mungkin. Tapi kalau dilihat dari sebab akibatnya, sudah pasti dia beku. Roy mencicipi sepotong daging ayam dan merasa daging itu kering dan renyah. Kalau ada daging harusnya itu ya tidak renyah, ya. Lalu ini kok dagingnya renyah, garing gitu ya. Wah, tentu dia bisa menyimpulkan bahwa daging ini kelamaan dimasak. Bisa juga begitu. Ya. Ada 2 tambahan argumen induktif spesifik. Ya, pertama adalah perakiraan masa mendatang dan otoritas. Nah, kita juga diberikan Tuhan, saya katakan tadi, ada untuk bisa memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Memprediksi ya, bukan meramalkan. Bukan juga melakukan sebuah penerawangan, tapi prediksi. Contoh ya, premis perakiraan masa mendatang. Premis berkaitan dengan suatu kejadian yang diketahui di masa kini atau masa lampau, dan kesimpulan menjangkau lebih jauh dari kejadian itu ke suatu kejadian serupa di masa mendatang. Ya, catatan menunjukkan, ini contohnya, bahwa terjadi gejala-gejala meteorologis di suatu daerah di Jawa Tengah. Maka diperkirakan bahwa dalam waktu 6 jam akan terjadi badai di sana. Bisa terjadi ya perakiraan cuaca, bisa melihat gejala-gejala tersebut. Ya. Terjadi suatu gejolak suku bunga pinjaman pada hari Jumat, maka dikhawatirkan bahwa nilai dolar akan turun terhadap mata uang asing pada hari Senin. Ya, ini biasanya juga orang-orang yang bermain dalam bidang saham, bermain dalam bidang bursa berjangka ya. Mereka bisa melihat hal-hal tersebut sebagai perakiraan mereka di masa yang akan datang. Atau bisa juga begini, perakiraan masa datang itu. Contohnya, kalau seandainya di suatu tempat, ya, lahan itu semakin lama akan berkurang karena bertambahnya populasi, bertambahnya orang yang membeli tanah, maka yang terjadi adalah tanah akan semakin mahal. Ya, orang bisa memperkirakan masa yang akan datang bahwa tanah di tempat ini pasti akan mahal di masa yang akan datang karena banyak, ya, sudah banyak populasinya, banyak orang yang butuhkan lahan untuk rumah atau tempat usaha. Akhirnya apa? Dia berpikiran untuk membeli tanah di sana karena sebagai investasi di masa yang akan datang. Atau juga orang yang memperkirakan masa yang akan datang bahwa harga emas itu tidak akan pernah turun. Oleh karena itu dia membeli emas sebagai, ya, sebagai investasi dia di masa yang akan datang. Bisa terjadi hal seperti begitu, ya, karena dia memperkirakan masa akan datang, harga emas akan meningkat, naik berkali lipat. Atau juga bisa dari otoritas, ya. Kesimpulan berdasarkan pada pernyataan dari seorang yang diduga memiliki otoritas atau seorang saksi. Nah, kita tidak punya kemampuan, kita bisa bertanya kepada orang yang punya kemampuan, ya, memiliki ilmu, ya, memiliki pengalaman, ya, dalam hal investasi juga bisa, gitu ya. Diduga pendapatan
HP Corporations akan naik pada catur bulan mendatang berdasarkan suatu pernyataan seorang konselor investasi. Ya, saham tadi ya, dikatakan ini mungkin orang yang berkecimpung dalam bidang saham. Argumen seorang pengacara, ya, Ricky melakukan pembunuhan karena seorang saksi mata menyatakan demikian di bawah sumpah. Ya, perlu juga ya, mungkin contoh mungkin dalam sebuah pengadilan ada pengacara ya yang bisa memberikan satu argumentasi ya, argumentasi tentang suatu kasus. Bisa juga contoh di satu kasus ITE ya, sekarang ini ramai, kepolisian itu biasanya akan meminta kesaksian ahli dari ahli pidana, dari ahli bahasa, dan ahli teknologi informasi. 3 tersebut diminta keterangan dan kesaksian. Kalau tiganya itu mengatakan bahwa ada unsur-unsur pidana di sana, maka kemungkinan polisi akan menetapkan seorang sebagai tersangka. Ya. Nah, itu contoh dari pola argumen induktif ya, rekan-rekan semuanya. Tugas kalian adalah coba kalian buat satu contoh dari pengalaman kalian sendiri, pola argumen induktif spesifik. Bagaimana penerapannya? Analogi bagaimana penerapannya yang kalian alami gitu ya dalam kehidupan kalian, keseharian kalian. Lalu bagaimana generalisasi induktif terjadi ya dalam kehidupan keseharian kalian, atau juga kausalitas. Bagaimana ya contoh-contohnya yang asli dari kalian. Jadi masing-masing harus buat satu contoh. Nah, tugas tersebut akan memenuhi persyaratan presensi pada minggu ini ya. Saya rasa demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Terus semangat untuk belajar. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi saya melalui jalur pribadi ataupun bertanya di grup. Sampai jumpa di perkuliahan minggu depan. Tetap semangat. Tuhan memberkati.